Shalom warga kerajaan. Seringkali kita mengira kalau kita nih hidup benar-benar menuruti perintah Tuhan, jadi berkat buat sesama, seluruh hidup kita seperti jalan tol. Yang terjadi adalah kebalikannya, saudaraku. Because God is a God of testing. Kita melalui lembah-lembah testing dan juga untuk refine kita. Seorang tokoh yang dibanggakan oleh Tuhan jauh sebelum Abraham, yaitu Ayub. Orang yang paling hebat dari wilayah timur. Mewakili saudara saya kan, wilayah timur dari Israel. Jujur, tulus, takut akan Tuhan, dan satu lagi, menjauhi kejahatan. Dia jadi berkat, mendadak dia bingung. Karena pagar perlindungan diangkat. Dan apa yang terjadi, seluruh miliknya tinggal istrinya. Habis semua. Lalu yang kedua, iblis berkata, ya coba jamah tubuhnya. Dia akan mengutuki engkau. Ayub tidak mengutuk, tetapi dia menunjukkan bahwa dia benar. Bahwa Tuhan mau diajak berperkara oleh dia. Dia tahu satu kebenaran, di atas mahkamah agung masih ada mahkamah surgawi. Tapi dia tidak tahu semua malapetakannya itu berasal dari iblis yang membenci dia. Pendakwa saudara-saudara kita. Tapi kemudian ada satu hal yang muncul dalam dirinya. Dalam Ayub 23 dia berkata, aku mau berperkara dengan Tuhan. Aku buktikan aku jujur. Aku buktikan aku hidup benar. Aku tidak layak menerima ini semua. Tetapi dalam ayat 10 berkata, sebab ia tahu jalan hidupku. Saya harus tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang sangat baik buat saudara saya. Di dalam Yeremia 29 ayat 10, I know my thoughts about you. Thoughts about peace, about shalom. Dia mengalami shalom itu. Tapi Tuhan mau refine dia. Tuhan mau mendidik dia. Dia berkata, sekiranya dia menguji aku akan muncul, akan tampil seperti emas. Luar biasa bukan? Saudara lihat bagaimana saudara mengenal Allah kita. Ayub belum begitu mengenal Tuhan. Dia tahu kemahakuasaan Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa dia adalah Bapa yang sangat baik. Dan dia menuduh Tuhan yang menyebabkan ini semua. Padahal semua itu dari iblis. Api dari langit bukan dari Tuhan, dari iblis. Perampok-perampok, bangsa Seba, bangsa apapun yang datang merampok. Bukan Tuhan yang suruh. Perhatikan saudara, tapi dia bilang, aku tahu aku sedang menghadapi ujian. Sebelumnya berkata, aku mencari engkau ke 4 penjuru, tidak ketemukan. Ya terang toh, namanya testing. Ketika kita dalam testing, guru tidak boleh menjawab. Di dalam keadaan biasa, guru harus menjawab pertanyaan dari seorang murid. Tetapi saudaraku, aku pasti akan tampil seperti emas. Sebab saudaraku, api tidak menghancurkan emas. Api cuma refine the gold. Dia cuma yaitu membuat lebih, karatnya lebih tinggi saudaraku. Dan itu yang Tuhan mau. We shall be tested like silver and like gold. Semua orang sedang bicara tentang harga-harga emas yang perak yang meningkat. Ada yang lebih hebat. Emas yang dimurnikan dengan api yaitu iman kita. Iman kita sedang mengalami ujian. Saudaraku, ada berupa penyakit, ada berupa tantangan, yang paling enteng kesulitan ekonomi. Karena itu saudara, tetaplah bertekun dalam dia. Dan akhirnya bagaimana? Ketika dia memintakan ampun buat teman-teman yang menuduh-nuduh dia, iblis memakai 3 temannya. Kecuali seorang anak muda bernama Elihu. Justru Elihu itu membela Tuhan. Dalam hidup kita harus seperti Elihu itu. Dan saudaraku, Tuhan memulihkannya 2 kali lipat. Kecuali istrinya tetap yang sama. Because God is a faithful God. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom. Shalom, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah membawa kita dalam ibadah ini dan kita diberkati dengan tim Praise and Worship yang memimpin kita menyembah Tuhan. Ya. Saudara-saudara baik-baik semua. Amin, amin. Kelihatan dari sini saudara seperti baik-baik semua ya. Jadi puji Tuhan, saya senang melihat orang baik-baik dalam pagi hari ini. Nah, kita pagi hari ini akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang berjudul kecil berpengaruh besar ya. Tadi waktu Pak Sugiarto menyampaikan pesan ya. Tadi yang tentang apa itu gelas-gelas plastik gitu ya. Kan kecil tapi berpengaruh besar gitu ya. Jadi
Saya pikir Pak mau langsung sampaikan firman Tuhan saja gitu. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini, jadi kecil tapi berpengaruh besar gitu ya saudara. Ya itu kita renungkan. Nah, ada hal-hal yang kecil-kecil yang berpengaruh besar. Di sini saya siapkan 2 gambar. Next. Ya. Gambar yang kiri itu orang bahasa Jawa ini telusupen. Aku cari bahasa Indonesia apa telusupen ini. Ada yang tahu? Kasih tahu saya? Enggak ada ya? Ya sudah, kita semua orang Jawa wis ya. Jadi telusupen itu kan kenanya kecil ya. Tapi pengaruhnya apa? Adem panas. Kalau nggak keluarkan, kadang-kadang bisa malah sampai sepanjang malam kita rasakan nggak enak. Begitu keluarkan langsung enak. Ya, turu ngorok gitu ya. Ya, jadi itu kecil tapi berpengaruh besar. Yang kedua ini ada cerita sih, saya pernah dengar cerita. Ada pacuan kuda sangat terkenal, kuda-kuda bagus-bagus di sana berlomba, dan tapi di antara sekian banyak kuda itu ada 2 kuda coklat dan kuda hitam yang kekuatannya hampir sama dan mereka selalu di depan di antara 2 itu. Kadang-kadang nanti hitamnya di depan seperti yang sekarang ada di gambar, kadang-kadang coklatnya di depan gitu. Sehingga supporternya kuda coklat sama kuda hitam terus saling bersambut. Tetapi mereka sambil tepuk tangan itu sambil was-was. Nanti yang terakhir, waktu garis finish yang mana yang menang gitu. Dan waktu pas putaran terakhir hampir garis finish itu malah mereka rupanya apa? Jejer gitu loh. Jejer. Wah, bingung mereka. Siapa menang gitu. Tapi pada waktu sampai pas garis finish ada kejadian di mana kuda coklat itu pas tengadah ya. Lalu pas kuda hitam nunduk, gara-gara nunduk dengan dengak, ayo coba, yang mana yang menang? Nah, nunduk nggak bisa kena itu, dia yang dengak langsung kena. Jadi waktu di zoom itu, wah ternyata dia yang menang. Jadi hanya gara-gara gini aja saudara, itu harganya jutaan, ya kan? Karena hadiahnya, namanya, nama kudanya, nama jokinya, lalu pialanya, semuanya luar biasa gara-gara kecil tapi berpengaruh besar. Jangan terlambat dongak saudara. Nanti berkat yang besar nggak bisa kita terima, hanya orang ngomong aja ya. Jadi kadang-kadang ada yang begitu, kecil tapi berpengaruh besar, dan kadang-kadang Tuhan menunjukkan jalan-jalan beritanya atau pesannya agar kita juga walaupun kecil tapi bisa berpengaruh besar. Ada cerita nanti akan kita pelajari, cerita yang sangat terkenal. Dan di dalam cerita ini saya sebenarnya bisa menemukan kayak banyak pesan-pesan yang tersembunyi di dalamnya. Namun kemudian kita akan konsentrasi kepada satu yang menggarisbawahi kecil tapi berpengaruh besar. Coba kita lihat cerita tentang Naaman ya. Terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1. Dan di sini dikatakan gini bunyinya ya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi sebab oleh si Naaman Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Salah satu tetangga dari bangsa Israel adalah bangsa Aram. Dan bangsa Aram ini, tetangganya ini suka berperang, memerangi negara-negara tetangga juga termasuk Israel. Ya. Dan ketika Naaman dijadikan panglima militer itu, rupanya tiap kali perang menang terus gitu loh. Jadi Naaman ini sangat disayangi raja, namanya sangat tersohor di negara Aram. Wah, semua orang senang dengan Naaman. Barangkali seperti patihnya Hayam Wuruk, Gajah Mada. Oh, jadi luar biasa itu Naaman. Jadi Naaman itu namanya sangat besar dan sayang. Cuma saudara, walaupun mungkin di dalam rumahnya itu rumah yang besar, ada banyak penghargaan kemenangan, ada mungkin piala, mungkin ada piagam, ada macam-macam. Cuma Naaman itu ternyata dikatakan ini, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, namun sakit kusta. Nah, kata terakhir ini sebenarnya sakit kusta gitu. Karena sakit kusta pada waktu itu adalah sakit yang belum ada obatnya. Orang seperti menyejajarkan mungkin kanker atau apa yang sekarang belum betul-betul ketemu apa sih sebenarnya obatnya. Jadi orang sakit kusta itu tanpa harapan lah benar. Sedemikian rupa sampai kalau kita baca misalnya dalam kitab Imamat,
maka Tuhan memerintahkan kalau ada orang sakit kusta harus berdiri atau harus tinggal di luar pintu gerbang. Jadi kalau Malang ada pintu gerbangnya, mereka harus ada di luar, nggak boleh ke kota. Kalau mereka masuk ke kota perlu gitu, firman Tuhan katakan, maka mereka harus meneriakkan najis, najis gitu, supaya orang-orang nyingkir, nggak ketularan. Kasihan ya, orang itu sudah sakit, nggak terobati, lalu kemudian tertolak juga secara sosial, secara psikologis, karena harus ngomong najis, saya najis. Kasihan. Nah, artinya saudara, kalau Naaman sudah perang, wah disurai luar biasa, pulang dengan senang. Lihat semua piala-piala dan piagam-piagam. Tapi kemudian dia pergi ke kamar mandi, ya kusta. Mau tidur, ya kusta. Selamat tidur, ya kusta. Terus, gak enak. Gak enak jadi orang sakit kusta waktu itu. Saya kurang tahu kalau sudah selesai Naaman seneng atau enggak. Pasti dia kaya raya, terkenal, ya, sangat dilulukan orang, cuma sakit kusta. Mana yang sudah pilih? Kaya raya, sakit kusta gitu, atau sehat tapi nggak punya apa-apa? Wong Kristen itu nakal ya, pilihannya Pak sehat, kaya, nggak sakit, wes pokoknya terkenal tuh. Ya wes gitu ya, kalau perlu nanti walaupun seperti apa mati masuk surga juga gitu ya. Nah itu orang-orang percaya, tapi Naaman seperti itu. Saya kira kita tidak suka lah kalau harus ngalami gitu. Ya lebih baik kaya tapi enggak sehat gitu ya. Ya sudah terlalu milih ke situ aja. Nah jadi sakit kusta, jadi selalu resah. Next, lalu dikatakan orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak ini mungkin umur 12-an gitu, 12 tahun. Dia menjadi pelayan pada istrinya Naaman. Lalu kata firman Tuhan, next, ayo. Berkatalah si gadis itu kepada nyonyanya, istri Naaman. Sekiranya Tuanku Naaman menghadap nabi yang di Samaria, itu Samaria adalah ibu kota Israel waktu itu. Jadi ada Nabi Elisa di sana. Maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Gitu. Anak ini ngomong dengan penuh keyakinan seperti itu. Lalu akibatnya, next, berkata apa? Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, yaitu sang raja. Kata Naaman kepada si raja gini, beginilah gitu. Dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Jadi Naaman di depan raja sampai nirukan caranya gadis itu ngomong. Menarik itu. Ya. Next, lalu katakan apa? Maka jawab Raja Aram kepada si Naaman, baik, pergilah dan aku akan mengirimkan surat kepada Raja Israel. Ya. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Berapa banyak hadiah yang disediakan Naaman? Saya hitung-hitung, ini kira-kira 55 miliar. Ya kadang-kadang firman Tuhan kalau kita baca begitu saja kita nggak tahu. Ini paling cuma 2 juta 500 ribu. Enggak, 55 miliar. Kenapa kok begitu? Karena dia pasti sudah minta, tiap kali dengar, ada dokter ini, ada tabib ini, pasti dia ke situ. Bayar barangkali ratusan juta, nggak sembuh gitu. Dengar dukun itu, dia pergi, bayar ratusan juta, nggak sembuh. Kalau ini bisa sembuhkan, hasil perangku, hasil 55 miliar nggak ada artinya gitu. Betul kan? Makanya tadi saya katakan, sebenarnya Naaman pilih tidak kaya kalau dia sembuh. Luar biasa. Ya biasanya sih kalau kita sudah sakit parah baru kita punya pilihan tadi. Gak apa-apa, melarat-melarat, pokoknya sehat gitu pasti. Tapi lek iso milih pasti. Lek iso ya. Nah, itu wis orang itu. Wis kemana-mana saya khotbah ya selalu ngono pilihan orang lain. Ya, tapi gitu. Jadi sampai mempersiapkan berapa tadi? 55 M. Ya, kadang-kadang saya khotbah begini, semua khotbah yang lain dilupakan, tapi yang ini ingat karena ada 55 M. Ya, next. Lalu kemudian ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel, ya, si Naaman, yang berbunyi begini, sesampailah surat ini kepadamu ya Raja Israel, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, Raja Aram mengatakan, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Wah, Raja Israel dapat itu, next dikatakan apa?
Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya. Tanda marah atau tanda sedih luar biasa ya. Serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan orang, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Notabene penyakit kusta bisa disembuhkan? Tidak. Jadi ini sebenarnya, tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, si Raja Aram itu cuma mencari gara-gara terhadap aku supaya akhirnya mereka bisa serang lagi kita. Orang kalau nggak punya kemampuan, dapat surat apa-apa, pikirannya jelek aja. Padahal Naaman sudah dengar ada orang yang bisa sembuhkan. Tapi raja ini pikirannya jelek. Akhirnya mesti gara-gara kadang-kadang kalau kita selalu begitu pikirannya cepet terus. Mungkin sekarang keluarga saudara-saudara orang Iran gitu misalnya. Tiap kali dengar Israel, wah perang gitu. Orang Israel dengan Iran gitu, perang. Padahal ada orang Iran yang bagus, ada orang Israel yang bagus, tapi pikiran kadang-kadang begitu ya. Ini pikirannya raja, wah ngajak perang ini. Karena kusta nggak bisa disembuhkan, mustahil. Nah, next ini ada berita yang bagus ini. Ya, ayo. Segera sudah didengar Elisa, si abdi Allah itu, nabi itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, maka dikirimnya nyalah pesan WA ya kepada raja. Bunyinya begini, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu raja? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Next. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ini yang kata rumahnya Elisa, pas di depan pintu situ. Ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya. Aduh, Elisa ini juga, ini panglima yang sangat berat. Orang Israel juga tahu ini, juga kenal. Tapi bisa-bisanya Elisa suruhan apa itu? Orang disuruh sana, suruh pembantu sana hadapi Elisa, hadapi Naaman. Kasih tahu gini, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Nah menarik, sungai Yordan itu saat itu kayaknya saat sekarang juga ya butek. Jadi orang nggak tertarik sebenarnya untuk mandi di sungai Yordan. Ini kayak pelecehan ini. Apalagi sungai-sungai di tempatnya Naaman jauh lebih bagus. Nah, makanya Naaman ngomong gini, Naaman katakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar, artinya lebih dari marah. Di atasnya marah ini. Sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya Nabi itu akan keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Next. Bukankah Abana dan par-par sungai-sungai di Damsyik, ibu kota Aram, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Memang ini sebenarnya pertanyaan, bukan pertanyaan mau dijawab, ini retorik ini. Memang benar sebenarnya. Waktu sungai yang bersih itu kan luar biasa kan. Waktu si anaknya Pak Ridwan Kamil meninggal di Eropa itu, di TV kita lihat sungainya. Waduh, kita pengen sungai kita kayak gitu ya. Nah itu nggak segitu sih Abana dan par-par, tapi lebih bagus, lebih bagus. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan apa saudara? Panas hati. Nah panas hati ini lebih panas daripada gusar dalam bahasa aslinya. Jadi ini lebih dari marah. Ini sebenarnya bahaya luar biasa ini. Ini berarti Naaman bisa katakan perang Israel, dan Israel bisa kalang kabut. Gara-gara Elisa hanya nyuruh pembantunya untuk ngomong kepada panglima yang terkenal ini, dan disuruh mandi pula di sungai yang budak tadi. Tapi untung selalu ada orang baik. Next. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat kepada Naaman serta berkata kepada Naaman begini, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar pada Bapak, bukankah Bapak akan melakukannya? Nah ini pegawai bagus nih ya. Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Enteng itu. Nah ini bagusnya bawahan tuh gini. Kalau atasannya lagi marah gitu, nah jangan jadi kompor. Ada bawahan-bawahan tuannya marah itu, oh ya Tuhan bagus, bakar aja bakar gitu.
Oh, parah ini bulan Ramadan, nggak boleh begitu. Ya, jadi nggak boleh, mestinya kasih reda marahnya itu. Ini pegawainya bagus, syukur pegawainya bagus sehingga akhirnya next katakan apa? Tetapi maka turunlah ia dan membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan gara-gara pegawainya. Nah, sesuai dengan perkataan Nabi Allah itu. Lalu apa? Pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bayangkan. Naaman saya bayangkan dia tinggi besar, berat badannya mungkin 80 kilo gitu. Lalu tahu-tahu ini seperti bayi berbobot 80 kilo. Pulang, istrinya apa enggak kagum? Ini bayinya siapa gitu. Ya. Bayangkan, luar biasa, anak-anaknya juga, ini papa kah gitu, imut-imut, ya berat badan gitu, orangnya sudah umur mungkin 50-an tahun, imut-imut. Saya cuma pikir gini, kalau Tuhan mau menyembuhkan, dia tidak pernah kerja tanggung-tanggung. Amin. Tuhan bisa lakukan yang tuntas, luar biasa. Ceritanya kemudian katakan apa? Ayo, kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada Allah itu. Di depan itu lagi, ke depan lagi. Setelah sampai maka tampillah ia ke depan Elisa, masuk ke depan dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Saudara, saya kira cerita bagus ini ditulis gara-gara ini. Gara-gara pengakuan Naaman. Panglima yang sangat terkenal mengatakan tidak ada Allah selain Allah. Ya, dan kita semua punya tujuan. Kalau bisa semua orang di dunia, orang-orang terkenal akan mengatakan tidak ada Allah seperti Yesus. Itu mesti jadi tujuan kita gitu loh ya. Mesti jadi tujuan kita. Dan ini kan viral kan. Viral ini. Yang akui begitu, maka hari itu semua surat kabar di Aram, kalau ada surat kabar ya, TV dan radio, belum ada waktu itu. Tapi pasti tersebar ke seluruh negeri melalui Mbok Bakul Sinambi Woro ya. Bakul semuanya tidak ada Allah seperti ini bagusnya sesuatu peristiwa besar sekali ini, besar sekali terjadi gara-gara ini. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Naaman nyanyi, persembahan kami sedikit sekali. Berapa tadi? Eling aja, 55 ya. Kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sorry ya, kalau orang nyanyi itu lalu yang di bawah 100 rupiah, bukan 100.000 rupiah. Itu sebenarnya agak ngece sama Tuhan. Tapi saya kira Naaman nyanyi itu. Terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Berapa? 55M. Kalau orang benar-benar merasakan pekerjaan Tuhan, maka uang itu dirasa kurang berarti dibandingkan dengan Tuhan dan anugerahnya dan karyanya. Kalau kita belum sampai di situ, kayaknya kita perlu ngalami Tuhan. Sampai kita katakan tidak ada yang lebih berharga daripada Tuhan dan karyanya. Sampai ke situ mestinya kita itu. Supaya kita tahu, kadang-kadang ada orang yang baru 1 miliar, 2 miliar, sombongnya setengah mati. Tuhan punya jutaan triliun. Dan dia rendah hati. Menarik ya, untuk kita pelajari. Semoga kita sampai di situ. Dan akhirnya kita akan mengatakan persembahan kami sedikit sekali. Mohon maaf, saya kadang-kadang melihat ada anak-anak Tuhan yang kayak luar biasa nyombong gitulah ya. Allah telah memberi besar di hadapan manusia. Tapi kalau di hadapan Tuhan sebenarnya kan kecil. Namun Tuhan menghargai kalau hatinya benar. Hatinya benar. Tahulah siapa dia gitu. Amin, amin. Lalu katakan apa?
Tetapi Elisa kemudian menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya apa saudara? Aku tidak akan menerima apa-apa. Elisa itu goblok banget ya. 55 M. Mbok diterima perpuluhannya. Berapa? Bisa ngitung saudara pasti ya. Tapi akhirnya nggak ngaku karena saya selalu ganggu tadi ya. 5,5 M. Lumayan kan? Enggak, Elisa enggak. Saya mikir-mikir kenapa ya Elisa enggak mau? Karena kalau Elisa menerima, kayaknya Elisa enggak beda dengan para tabib dan para dukun. Nerima tapi malah enggak bisa menyembuhkan. Gara-gara bisa menyembuhkan, terima. Cuma Naaman akan punya pandangan apa? Sama. Ternyata yang menyembuhkan Elisa ya, karena dia mau terima. Tapi Elisa tidak mau terima. Karena Elisa punya pandangan, yang menyembuhkan bukan saya. Yang menyembuhkan Tuhan. Supaya Naaman enggak punya pandangan yang salah. Naaman tetap memandang penyembuhnya adalah Tuhan. Elisa nggak mau terima. Murni banget Elisa ini, saya rasa semua anak Tuhan, hamba Tuhan mesti belajar dari dia. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Luar biasa murninya orang ini ya. Saya suka sekali dengan Elisa ini. Tapi nanti kita kalau bawa cerita berikutnya yang nggak saya baca hari ini, nanti saudara akan tahu bahwa, waduh, namanya muridnya Naaman namanya Gehazi. Duh sayang, 55 tolak gitu. Dapat sepertiganya deh gitu. Lalu dia mulai lewat pintu belakang, dia lari waktu si Naaman dan rombongannya sudah pergi ya, sudah sampai di kacuk gitu ya, lalu dikejar, ketemu di sana loh. Aduh, kamu seperti Gehazi ini apa hambanya Elisa. Ya Tuhan, begini ada hamba-hamba Tuhan datang dari Prigen dan dari Batu gitu loh. Dan mereka kasihan, katanya firman Tuhan katakan dari pegunungan ya. Jadi mereka kasihan, mereka membutuhkan sesuatu. Jadi, oh ya enggak apa-apa kan, kami sudah siap untuk memberikan 55 ini kepada Elisa. Silakan ambil. Enggak lah, terlalu banyak. Bagus ya. Terlalu banyak. Sepertiga aja gitu. Sepertiga aja dari 55 M. Dan lalu didapat dari Gehazi. Lalu Gehazi tahu kalau Elisa pasti akan marah kalau ketahuan, maka Gehazi mulai cari-cari jalan lewat belakang. Elisa diberitahu Tuhan, itu Gehazi di sana. Langsung buka pintu belakang, jemputan Gehazi. Gehazi datang, pikirnya enggak ketahui. Nabi Elisa di situ. Dari mana Gehazi? Alfamart. Kamu ini bohong. Apa yang kamu bawa? Maaf Tuhan, maaf. Saya enggak tahan. Kamu tidak punya hati murni ya. Maka dari itu sekarang kustanya Naaman jadi kustamu. Ya sudah, Naaman coba mau lepaskan itu, Gehazi dapat kusta. Apa artinya sekarang? Sepertiga dari 55 M. Paham ya saudara? Kadang-kadang minat kita ini mesti kita luruskan. Lalu Gehazi jadi orang sakit kusta. Kasihan. Lalu lalu cerita ini diteruskan. Akhirnya berkatalah Naaman karena si Elisa nggak mau terima. Jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal keledai kecil ya. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan Allahnya Israel. Jadi zaman itu sudah menjadi biasa kalau orang beralih penyembahan kepada seorang nama ilahi gitu, maka dia akan bawa tanahnya itu dibawa pulang, di situ mereka akan dirikan mezbah untuk menyembah kepada Allah itu. Dia punya maksud itu. Ya. Tapi Naaman kemudian ada kesulitan, cuma dia kemudian katakan, dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Yaitu apabila Tuanku sang raja masuk ke kuil Rimon sesembahan kami untuk sujud menyembah di sana, dan aku pas di jadwal jadi pengapitnya. Sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Seolah-olah si Naaman
Walaupun aku ikut prosesi, tapi aku tidak menyembah remote. Aku tetap menyembah Allah. Kenapa? Karena kemudian Elisa yang suka diberitahu Tuhan, menjawab apa itu? Next. Maka berkata Elisa, pergilah dengan selamat. Pasti itu dia sudah ada hatinya. Jadi Naaman akhirnya jadi pengikut Tuhan, menjadi penyembah Tuhan. Dan pasti nanti akhirnya keluarganya dan semuanya akan jadi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Kecil, tapi berpengaruh besar. Nah, yang mana yang kecil ya Pak? Waktu saya temukan banyak berkat waktu kita membaca cerita Naaman tadi. Kelihatannya Tuhan membuka semua berkat ini. Tapi semua berkat itu sebenarnya hanya ada gara-gara pintu utama dibuka oleh seorang gadis. Permulaan dari cerita itu dimulai dari seorang gadis yang tertawan akibat perang. Jadi anak itu kan gadis, perempuan bagi Israel nggak ada artinya, apalagi masih anak-anak, mengerti saudara? Dan dia jadi korban perang, dibuang ke negara lain, jadi pembantu saja, tapi dampaknya besar luar biasa loh. Naaman seorang panglima yang sangat terkenal akhirnya jadi percaya Tuhan. Seluruh Aram akhirnya tahu ada Allah yang luar biasa di Israel gara-gara anak perempuan yang kecil ini. Kadang-kadang kalau kita menjadi anak perempuan kecil ini, lalu kita bersikap, ya sudah nasibku gini mau apa. Bahkan ada orang-orang yang sebenarnya bisa punya pengaruh, tapi nggak pernah pakai pengaruhnya untuk mempengaruhi orang melihat Tuhan dalam hidupnya. Disayangkan, tapi anak kecil ini, kecil, tapi pengaruhnya besar sekali. Mulai hari itu Aram berbeda. Mulai hari itu rumah besar Naaman berbeda. Mulai hari itu Allah dimuliakan. Kecil tapi berpengaruh besar. Sehingga saya sangat tertarik untuk lihat anak ini. Coba kalau kita perhatikan anak ini, sebenarnya ada apa dalam dirinya yang mungkin kita kalau bisa memiliki seperti dia, kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pengaruh yang besar. Nomor satu, anak ini punya sifat tidak egois. Berkatnya dibagi-bagikan. Kadang-kadang kalau saya pakai istilah ini, berkat itu, nggak tahu ya, saya heran. Pikirannya orang yang saya ngomong selalu berpikir materi gitu loh. Saya nggak ngerti kenapa ya kalau orang Kristen tahu berkat, mesti mikirnya materi. Lalu kok tema saya ini akhirnya nggak diterima. Pak, saya nggak punya berkat yang bisa dibagikan. Saya itu melarat Pak, saya orang biasa. Kapan saya bisa membagikan? Anak ini juga gak punya apa-apa, tapi dia punya berkat namanya informasi. Betul? Dia punya informasi. Dan informasi itu adalah berkat besar bagi Naaman. Dan informasi yang didapatkan Naaman ketika dia bertemu Tuhan di Israel, itu berkat besar bagi seluruh Aram. Kadang-kadang kita pikir, apa yang saya tahu, bagaimana itu bisa menjadi berkat bagi orang lain? Itu penting. Kadang-kadang ada orang yang gak tahu. Saudara misalnya sakit parah, lalu kemudian menemukan obat. Lalu saudara dengar ada orang sakit parah, sakitnya sama dengan saudara. Saudara gak perlu beri apa-apa pada dia, cuma beri informasi. Dia akan terima kasih. Akhirnya dia beli obat itu, dia minum, sembuh. Bukankah informasi tentang Tuhan telah menyelamatkan kita? Itu adalah informasi yang begitu penting. Karena orang yang gak tahu sedang berjalan masuk neraka. Selama-lamanya. Dan kita selama-lamanya akan ada di surga. Kenapa gak dibagi? Hal besar di dunia terjadi gara-gara ada orang-orang yang seperti begini nih, yang bagi informasi. Saudara pernah dengar cerita saya? Saya berasal dari keluarga besar 9 bersaudara. Saya anak ke-8. Semua kami dulu, ayah ibu saya, keponakan-keponakan saya, semuanya bukan Kristen. Tapi ada remaja putri Kristen yang tidak lolos SD. Kerja membantu ibu saya. Dan pada waktu dia disuruh tinggal di rumah, akhirnya dia mulai cerita tentang Yesus kepada keponakan-keponakan saya.
Dan itu menjadi permulaan. Berkat besar kami terima. Sampai akhirnya dalam proses 37 tahun Tuhan menyelamatkan satu. Seluruh keluarga diselamatkan. Dan kemarin dulu kami baru reuni tahun 2024. Desember. Yang bisa datang keturunannya ibu sampai ke cicitnya sudah menjadi, yang bisa datang adalah 78. Dan waktu kita hitung lagi, yang nggak bisa datang berapa? Dengan yang bisa datang 136. Dan waktu kita hitung lagi dengan yang sudah meninggal 150 sekian dari 0. Dan itu permulaannya adalah simple sekali. Seorang pembantu rumah tangga yang berbagi informasi kepada keponakan-keponakan saya. Kalau kami kumpul, reuni, kami berterima kasih karena sekarang kami menjadi kandidat untuk masuk surga. Dulunya kami selalu takut mau mati karena kami harus pergi ke penghukuman kekal. Tidak yakin sama sekali kalau bisa masuk surga. Tapi gara-gara pembantu yang gak lulus SD, mungkin sampai kelas 3 SD dia putus sekolah. Tapi dia bagi informasi itu kepada keponakan saya. Keponakan saya menjadi anak yang pertama. Jadi berkat besar. Bahkan saya mimpin saat saya menjadi anggota komisi-misi dunia sekarang. Itu berkat itu tanpa diketahui oleh anak kecil. Bahwa ini nanti akan, orang ini juga bisa dipakai Tuhan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, bagi informasi. Jangan egois. Berkat mesti dibagi-bagikan. Waktu ayah saya bertobat itu revolusioner karena dia orang yang dianggap dituakan di daerah Blitar, Tulungagung, Kediri oleh para seniman. Karena senimannya Bung Karno beliau itu. Lalu kemudian waktu dia jadi anak Tuhan, ibu saya pernah bertanya waktu masih nanti mau hari Jumat ini. Jadi nanti Jumat ini gimana? Gitu. Mau buka rumah, mau bikin jajan atau enggak? Ayah saya katakan, bikin 2 kali lipat. Rumah akan dibuka dan siapa saja yang datang akan saya kasih saksi bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit saya secara ajaib. Meja, kue menjadi mimbarnya ayah saya untuk siapa saja yang datang dari Blitar, dari Tulungagung, dari Kediri. Informasi. Enggak berat, cuma ngomong. Sumiarsih terpidana mati, saya yang menamani. Itu germonya Doli Surabaya yang akhirnya ketangkap karena membunuh keluarga Kolonel Purwanto, dimasukkan penjara di Kalisosok, lalu kemudian dipindah lalu dilayani Bu Yani Lim dengan istri saya sampai akhirnya jadi orang bertobat luar biasa. Setiap kali dia mau ada berita mau dieksekusi, selalu banyak orang yang kunjungi dan dia selalu bersaksi tentang Tuhan. Saat terakhir dia detik-detik mau dieksekusi, saya menemani 3 hari di Surabaya. Banyak yang mengunjungi dan selalu dipakai untuk saksi kepada mereka tentang Tuhan. Sampai dia bicara kepada katanya, kamu yang belum ikut Tuhan, jangan lambat, cepat-cepat ya. Enak ikut Tuhan. Aku dieksekusi, tapi aku nanti pasti masuk surga langsung kok. Jadi gak usah mikir-mikir. Tidak ada rasa ketakutan. Ibu Astini yang dieksekusi sebelumnya, jaksa yang sama yang menemani dia mengatakan luar biasa sepanjang jalan di bawah mobil. Tapi Bu Syih di mobil itu tenang. Sampai saya tanya, nyanyi ya Bu Syih? Nyanyi apa? Allah kuasa melakukan segala perkara. Kami nyanyi. Sampai polisi, jaksa, dokter, heran. Orang ini tenang sekali mau dieksekusi. Dia punya berkat melalui berita. Dan dia sampaikan. Saya rasa lebih baik terpidana mati. Jadi germo tapi bertobat. Lalu dia cerita. Lalu saya punya renungan. Sumiarsi itu ada di dalam penjara, tapi dia tidak terpenjara untuk bersaksi. Banyak anak Tuhan tidak di penjara, tapi nggak pernah bersaksi. Terpenjara untuk bersaksi. Nggak pernah cerita tentang Tuhan pada orang lain. Bersaksi jangan pikir susah-susah. Saksi itu kalau menurut Markus pasal 5 cuma gini.
ngomong apa yang Tuhan telah perbuat dalam diri kita. Nah saya itu tiap kali ketemu orang ya cerita bagaimana ayah saya disembuhkan, bagaimana anak saya waktu mau dilahirkan membawa nyawa istri saya tapi akhirnya diselamatkan secara ajaib, bagaimana saya harus membayar uang kelahiran yang sangat besar untuk kelahiran anak saya tapi Tuhan cukupkan secara ajaib. Gitu-gitu aja cerita kepada orang. Hanya gara-gara cerita tentang Tuhan yang sudah bekerja dalam diri saya dan keluarga saya, akhirnya ada satu orang yang nyetir travel, yang akhirnya dulunya bukan anak Tuhan, akhirnya mau jadi anak Tuhan. Karena apa? Saya senang kalau ngantar Pak Gadut. Cerita-ceritanya memberi semangat hidup pada saya. Selalu ada harapan katanya dia. Sampai satu kali, waktu dia mengalami krisis hidup, dia ingat cerita saya, dan dia berseru pada Yesus. Dan Yesus tolong. Simple, saudara. Ceritakan, masa saudara nggak pernah mendapatkan pertolongan dari Tuhan? Simple bersaksi itu sebenarnya, jangan dibikin sulit. Jadi cerita aja gitu. Dan nggak usah, ini saya bersaksi ya, nggak usah, ngobrol biasa ya. Kayak ngobrol di posyandu gitu, ngobrol. Tapi begitu nanti ada kemungkinan kok ini kok ngomong repot, langsung cerita yang cocok. Cerita yang cocok aja, nggak usah ngajak percaya Yesus dan sebagainya. Nanti pada waktu dia mengalami krisis, mungkin dia ingat cerita kita. Kalau dia berseru pada itu, pengalaman saya berulang-ulang kali begitu aja. Akhirnya orang berseru Yesus, lalu Yesus tolong, lalu dia percaya Yesus. Simple. Jangan dibikin rumit. Iman Kristen nggak rumit. Saya takut kalau ada orang yang bikin rumit-rumit itu. Salah di hadapan Tuhan. Simple. Masa kita nggak pernah mengalami pertolongan Tuhan? Tiap kali ketemu orang, ceritakan aja. Nggak usah ngomong Yesus, kalau perlu Tuhan, tolong saya, nggak apa-apa gitu. Nanti kan akhirnya dia tahu bahwa yang kita maksudkan Tuhan adalah Tuhan Yesus kita yang kita sembah. Saya nggak percaya kepada yang lain. Amin, amin. Yang kedua, anak ini imannya polos dan positif. Sedemikian polos, sampai pada waktu dia ngomong kepada si istri Naaman, ini yang saya bayangkan. Istri Naaman tuh ngomongin, Naaman, kamu gak percaya tak? Di Samaria, di Israel, ada nabi yang bisa menyembuhkan macam-macam. Anak ini yang cerita, dia cerita, begini loh dia ceritakan pada saya. Lalu Naaman akhirnya dapat cerita itu. Naaman diyakinkan oleh istrinya. Yakinkan dia ngomong kepada raja, begini anak itu cerita. Loh, sampai ditirukan ceritanya. Gara-gara kepolosan imannya dan kepositifannya. Saudara tahu hukum informasi. Biasanya informasi itu makin jauh, makin menjauhi intensitas dari pertama. Jadi betapa anak ini yakinnya luar biasa. Sampai Naaman aja masih yakin ngomong kepada sang raja. Padahal intensitasnya sudah berkurang. Sampai Naaman masih yakin. Kalau bukan karena anak ini punya iman yang begitu polos dan positif. Tidak diperlukan orang berumur tua untuk punya iman yang polos dan positif. Tuhan Yesus kata, kamu jadi seperti anak-anak ini, polos nih. Positif aja. Kalau ada orang beri kepada dia akan katakan dia baik. Kalau orang nggak memberi kepada dia katakan tidak baik. Nah Tuhan itu memberi kepada kita berulang-ulang dan banyak. Kita harus simpulkan Tuhan baik. Polos dan positif aja. Maka orang akan tertarik. Ya tuh. Kalau saudara menawarkan obat, positif kan? Ini obat. Bagus tapi, bagus tapi, orang nggak percaya. Ini obat bagus, aku itu kinum. Obat polos dan positif. Akhirnya orang mau coba. Amin. Amin, itu aja lah ya. Yang ketiga, yang menarik ini. Punya pengampunan yang berlimpah. Betapa tidak, dia korban perang. Bahkan ada seorang yang pernah menyampaikan, dia membaca tafsiran dan mengatakan begini, menurut kemungkinan anak ini adalah anaknya tentara. Nah, bangsa Aram itu, pimpinannya Naaman ini, kalau menyerang bangsa lain, dia akan bunuh dengan keji tentara itu. Lalu istrinya biasanya diperkosa. Sehingga teman saya pernah mengatakan ini, jadi bayangkan anak ini, kemungkinan dia menyaksikan bagaimana ayahnya ditombak sama orang-orang Aram itu. Dia mati sengsara. Lalu setelah itu mamahnya diperkosa oleh tentara Aram. Lalu dia diculik. Jadi anak tertawan ke sana yang tidak punya masa depan lagi.
sekolahnya putus, dan dia tidak pernah bisa bayangkan dia mau jadi apa. Kalau anak ini hanya mau memegang keadilan saja, waktu dia punya informasi itu, dia lihat Naaman ini bisa disembuhkan oleh Nabi Elisa, oleh Tuhan, tapi saya nggak mau. Karena dia telah menyebabkan masa depanku suram luar biasa. Kalau ini hanya berdiri di atas keadilan saja, dia tidak akan pernah berbagi apa-apa. Tapi pasti anak ini punya pengampunan yang berlimpah. Masa depannya suram, dia jadi korban dari kekejaman perang, tapi dia mengampuni. Sehingga dia berbagi kepada istri Naaman. Istri Naaman berbagi. Wah ya, pengampunan itu suka ada cerita berikutnya yang merupakan cerita kebesaran. Termasuk ini. Gara-gara anak ini punya pengampunan, maka akhirnya nama Tuhan viral di Arab. Kadang-kadang pengampunan itu menghambat berkat-berkat besar. Simpel, tapi bisa menghambat berkat-berkat besar. Saya pernah mendengar cerita seorang ibu sakit eksim zaman dulu. Nggak sembuh-sembuh, ikut KKR-nya Pak Yusuf Roni. Di counseling, nggak sembuh-sembuh. Lalu akhirnya ditemukan oleh konselornya Pak Yusuf Roni, ada kepahitan kepada menantunya ini. Oh, kok biasa ya, ibu mertua kalau anak menantu ya, jadi ada kepahitan. Lalu akhirnya didoakan supaya dia akan mengampuni anak mantunya. Tahu nggak? Setelah dia minta Tuhan pertolongan supaya dia betul-betul bisa mengampuni dengan proses yang diberitahukan oleh konselor itu, dia sembuh total. Dia kirim surat. Pak Yusuf Roni pas waktu itu sedang KKR di tempat lain, Makassar atau mana. Lalu surat sampai di dia dan katakan, pengampunan telah menyembuhkan orang yang sakit eksim bertahun-tahun. Kadang-kadang sakit bukan karena penyakit, kadang-kadang sakit oleh karena psikosomatis, karena psikologi pengampunan yang tidak dilepaskan. Sudah tahu, gara-gara pengampunan dilepaskan oleh Filemon, maka hambanya Filemon yang namanya Onesimus, yang sebenarnya Filemon punya hak untuk membunuh hambanya pada zaman itu, menurut hukum, dia bisa bunuh hambanya yang bersalah kepada dia ini. Tapi akhirnya Paulus menulis surat Filemon kepada Filemon, dan Filemon disuruh mengampuni Onesimus. Akhirnya Filemon mengampuni Onesimus. Siapa Onesimus? Onesimus akhirnya jadi bishop dari gereja pada abad yang kedua. Pengampunan itu magic, saudara. Pengampunan itu magic. Tapi kadang-kadang kita mau merantai orang dengan tidak mengampuni. Sorry, tapi yang saudara rantai bukan yang saudara tidak ampuni. Yang terantai adalah saudara. Yang tidak mengampuni, saudara terantai. Kenapa? Karena pikiran saudara selalu terganggu. Setiap kali nama itu disebut, sakit. Betul kan? Kalau pergi, mau lewati rumah itu, kita mau nyingkir ke sana. Itu kan orang Yahudi kepada orang Samaria, sama ini saya nggak punya pengalaman. Cuma saya diberi cerita banyak gitu. Sehingga akhirnya, iya ya benar ya, orang Yahudi Samaria sampai 600 tahun tak mau melewati tanahnya orang Samaria. Kasihan. Padahal kalau Tuhan Yesus akhirnya lewat daerah Samaria, cepet jalannya dari Galilea ke Yudea, lewat Samaria itu nggak sampai 2 hari. Tapi kalau lewat Yordania sekarang 3 hari. Tapi pilih 3 hari, pokoknya ketemu kalau dia, ya yang perlu diampuni. Amin, amin, amin ya. Jadi makanya sampai ada murid-murid penasaran, Yesus ini orangnya kok pengampun luar biasa ya. Lalu akhirnya mereka pengen tahu kalau menurut Yesus sebenarnya apa kebenaran tentang pengampunan itu seperti apa. Petrus akhirnya datang. Petrus itu selalu paling depan. Yesus, kalau Petrus seandainya mau vulgar, dia kira-kira ngomongnya gini. Tapi di Alkitab gak ngomong gini. Dia punya bertanya, berapa kali kita harus mengampuni? 7 kali kah gitu ya. Tapi gini, sebenarnya Petrus kalau mau seperti orang Yahudi, dia katakan, karena orang Yahudi mengampuni biasanya sampai 3 kali. Kok kayak apa ya karena Indonesia? Sama dengan Indonesia ya. 1 kali ya. Ya kan? Ya, benar ya. Sama dengan orang Indonesia ya. 2 ya. Terus 3 tak hitung 1 lagi ya. Jadi pada waktu itu
Orang Yahudi pun ternyata sama dengan orang Indonesia. Kayak mereka belajar dari orang Indonesia ya. Mengampuni cukup 3 kali saja ya. 3 kali. Bahkan yang ketiga sudah terakhir gitu. Sehingga Petrus datang dengan kebanggaan. Yesus, gimana kalau saya mengajukan proposal? Pengampunan harus 7 kali. Wah, dia itu pengen Yesus ngomong, luar biasa kamu Petrus. Belum pernah orang Yahudi mengusulkan pengampunan sampai 7 kali. Itu berarti 200% lebih itu. Hebat, kamu hebat. Itu yang dimaui Petrus. Ternyata Tuhan Yesus katakan, ya bukan. Loh, bukan 7 kali, berarti 3 kali betul. Enggak, 70 kali 7. Berapa? 490 kali. Nah itu apakah Tuhan Yesus ngomong matematika berarti? Orang salah 1 kali, hitung kon ya. Sampai 490 kali. Aku punya jatah. Ya. Bener ya? 490 kali. Saudara-saudara kalau cuma dihitung, waktu hitungan 234, lali nanti. Ya, berarti harus ngitung dari 1 lagi. Kalau nggak mau lupa berarti untuk setiap orang Pak Sugiarto saya sediakan 1 buku. Ibu Sugiarto saya sediakan 1 buku. Tiap kali salah saya tulis, ya kan? Tiap kali salah saya tulis ya. Mas Jo saya kasih 1 buku, Mbak Asni saya kasih 1 buku. Tiap kali salah saya tulis. Nah buku nih digondol tikus. Wes kudu tuku buku baru. Artinya apa? Artinya harus ampuni saja. Nggak usah dihitung lagi gitu loh. Nggak usah dihitung lagi. Amin, 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 amin. Amin. Makanya akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kamu harus mengampuni 70. Lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan cerita. Gini loh, ada seorang raja meminjami kepada hamba-hambanya. Salah satu hamba itu pinjemnya nggak tanggung-tanggung. Itu 10.000 talenta. Lalu dia ditagih sama Tuhan pada satu kali. Ditagih. Bayar. Aduh Tuhan ampuni, sudah berapa kali mestinya saya bayar tapi belum bisa. Tunggu dulu ya sebulan lagi, setahun lagi. Tapi nggak bisa membayar jadi. Ya sudah, bebaskan. Nanti saya minta saudara hitung. Bebaskan. Dia keluar ketemu dengan temennya yang punya hutang 100 dinar. Nah ini kalau kita moco Alkitab cuma begitu, nggak ada artinya. Nanti saya kasih arti. Ya. Lalu kemudian ini marah kepada temannya itu. Dipukuli barangkali, serahkan kepada teman-temannya, dimasukkan ke dalam penjara, di kerangkeng, bayar sampai bayar. Raja dengar tidak itu, raja marah sekali kepada hambanya ini. Lalu akhirnya diserahkan kepada Al-Qudus. Kenapa kok marah? Coba sekarang kita hitung. Next, ayo. Matius 18 ayat 21 sampai 35 adalah ceritanya. 10.000 talenta itu sebenarnya berapa sih? 10.000, 1 talenta itu adalah 600 dinar. 1 dinar itu upah kerja 1 hari. Jadi berarti kalau 10.000 talenta itu berarti 60 juta dinar. 60 juta dinar itu kalau dalam rupiah sekarang itu 12 triliun. Jadi itu Tuhan Yesus kalau bikin perumpamaan itu bagus sekali. Hamba ini hutangnya ternyata mulai dari utang 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 55 miliar gitu ya. Enggak rosok. Karena raja kan raja kaya raya. Sampai 12 triliun. Bayangkan. Nah sedangkan dia mengutangi kepada temannya. Next, ayo. Cuma 100 dinar. Kalau saya hitung 1 upah kerja 1 hari tukang di Malang umpamanya 200.000 aja. Tak kasih murah ini ya. Apa maksudnya murah hati. 200.000. Itu berarti 200 juta aja utangnya temennya itu. Nah kalau next saya hitung, bila misalnya libur minggu, lalu dia suruh bayar, dia kerja 1 hari upahnya 200.000 gitu ya. Tapi minggunya libur, berarti dalam 1 tahun dia orang-orang ini bisa kerja 312 hari kerja, hitunganku. Nah kalau 312 hari kerja, maka yang B ini, yang hutang ke A, 4 bulan sudah beres. Dia kerja 4 bulan tanpa dipakai makan, tanpa dipakai apa-apa, cuma untuk siapkan untuk bayar lah gitu. Nah kalau dipakai makan lagi, barangkali 8 bulan sudah beres, nggak sampai setahun sudah beres dalam hitungan saya. Tapi mari kita lihat yang satunya.
Saya telah hitung, dan kalau orang itu mau kerja tanpa ngambil hasil kerjanya sama sekali ya, 1 tahun kerja 312 hari, maka dia harus menghabiskan waktu 192.300 tahun. tahun untuk bayar tanpa ngambil hasil dari kerjanya tiap hari. Artinya apa? Mustahil. Sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong gini, dosamu kepadaku, kepada Allah, itu harganya adalah 192.300 tahun. Mbok saudara jengking kerja keras sepanjang umur kita, kalau kita umur 96 aja, masih jauh untuk digenapi. Karena itu kalau kita yang sedemikian aja dibebaskan, kita tahu tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk kita ampuni. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk kita ampuni. Dan saya sedih waktu saya lihat catatan dalam statistik. Cukup banyak perceraian terjadi di negara-negara di dunia ini. 80% disebabkan karena komunikasi yang tidak jalan, dan itu menyebabkan akhirnya pengampunan tidak terjadi. Moga-moga Tuhan tolong kita. Tiap kali mau tidak mengampuni orang, apalagi ini bulan pengampunan. Tapi kita nggak boleh ngampuni cuma dalam 1 bulan ini. Kalau kita diajari Tuhan, kapan kita ngampuni? Setiap saat, setiap hari kita ngampuni. Pokoknya tiap kali saudara nggak mau mengampuni orang, ingat, aku berani ya kepada Tuhan mau membayar 192.300 tahun untuk membayar pengampunannya Tuhan. Kalau berani bayar silahkan nggak mengampuni. Tapi kalau enggak, ayo kita harus mengampuni. Kita harus mengampuni.